Selamat datang kembali di Smart Movie Recap, tempat di mana kita merusak film favoritmu dengan ringkasan super cepat. Hari ini, kita akan membahas The Intouchables, sebuah film biografi, komedi, dan drama. Ya, 3 genre sekaligus, kayak makanan prasmanan yang gak jelas. Film ini keluar tahun 2011, jadi siap-siap nostalgia atau merasa tua. Oh iya, spoiler alert, jangan salahkan saya kalau kalian tiba-tiba tahu endingnya. Cerita dimulai di Paris, tempat orang-orangnya romantis, tapi lalu lintasnya bikin emosi jiwa. Ada Dries, supir dadakan yang lebih jago ngebut daripada main game balap, mengantar bosnya, Philip, keliling kota. Nah, karena nunggu macet itu kayak nunggu jodoh, nggak ada habisnya, Dries langsung berubah jadi pembalap F1. Ngebut kayak kesetanan, menghindari mobil lain yang lambatnya kayak keong, dan menerobos rambu-rambu lalu lintas. Etika lalu lintas, apaan tuh? Polisi pun terpaksa ikutan jadi pembalap juga dan mengejar Dries. Dries dengan santainya bertaruh 100 euro bahwa dia bisa kabur dari mereka. Kayak lagi mainan, bukan lagi ngebut di jalanan. Tapi, namanya juga polisi, mereka lebih cerdik. Setelah Dries masuk kolong jembatan, mereka nyergap dari 2 arah. Kena deh! Dries nggak panik sama sekali. Malah dia naikkan taruhannya jadi 200 euro. Kali ini untuk dapetin pendamping, polisi pasti mikir, ini orang waras nggak sih? Polisi nyuruh dia keluar mobil. Tapi Dries malah pura-pura tersinggung. Dia bilang ke polisi kalau Philip nggak bisa jalan, jadi dia mau bawa ke rumah sakit. Alibi macam apa itu? Dan dramanya berlanjut. Polisi akhirnya nemuin kursi roda di belakang mobil dan PA yang ngedeketin Philippe. Mereka ngelihat Philip kejang-kejang. Padahal itu acting, bro! Akhirnya karena darurat, polisi ngampunin Dries dan malah nawarin buat jadi pengawal ke rumah sakit. Ini polisi beneran atau lagi ikut audisi drama? Dries yang menang taruhan langsung puter lagu September dari Earth, Wind and Fire. Mereka nyampe di rumah sakit. Langsung deh Dries ngajak Philip ngerokok. Persahabatan yang aneh tapi nyata. Dries dengan gaya pedenya ngusir polisi dan berjanji bakal ngurus semuanya sebelum staf rumah sakit nyadar kalau mereka cuman acting. Dries emang paling bisa bikin rusuh. Nah, persahabatan aneh ini dimulai beberapa bulan sebelumnya. Philip dan asistennya, Magalie, lagi nyari pengasuh baru, kayak lagi nyari jodoh di aplikasi dating. Tapi, ya gitu deh. Semua pelamarnya kayak robot yang ngasih jawaban standar, atau malah bikin alis kita naik 1, bikin ngantuk aja. Sampai tiba-tiba Dries datang, menerobos masuk kayak superhero. Padahal ini audisi pengasuh, bukan audisi jadi pahlawan. Dia cuma pengen tanda tangan surat biar dapat duit pengangguran. Dasar manusia praktis. Dries ini orangnya belak-belakan, agak kasar. Malah sempet ngerayu Magalie. Gombalan maut level dewa. Tapi, Philip malah nganggap dia lucu dan nyuruh dia balik besok. Ini mah bukan interview, tapi komedi show. Dries pulang ke rumahnya. Di lingkungan yang sederhana. Dia coba mandi, tapi digangguin sama adik-adiknya. Rumah tangga model apa ini? Dia baru bisa kelar mandi pas dibantu Mina, adiknya yang paling waras, yang udah kayak ibu kedua di rumah itu. Sambil nunggu ibunya pulang, dia ngintip dari jendela dan ngelihat Adama, saudaranya, keluar dari mobil yang mencurigakan. Mungkin lagi jualan cilok. Pas masuk rumah, Adama ngeles kalau dia lagi sekolah, terus langsung pergi lagi. Dries udah feeling kalau saudaranya ini lagi nggak beres. Sorenya, ibunya pulang dan ngasih Dries hadiah telur Faberg hasil nyolong. Ibunya juga nggak kalah rusuh. Dia juga bilang dia mau liburan. Liburan sambil bawa hasil curian. Mantap. Dries nggak seneng. Karena dia udah ngilang 6 bulan gak ngabarin. Sekarang datang-datang kayak tamu hotel aja. Karena ibunya udah capek sama kebohongan Dries. Dan dia juga harus ngurus anak yang lain. Dia ngusir Dries. Duh, kasian juga ya. Dries akhirnya ngehabisin malam sambil ngerokok dan ngemil bareng tetangga. Sendu tapi tetap asik. Besoknya, Dries balik lagi ke rumah Philip buat ngambil surat-suratnya. Dia disambut Yvonne, pembantu rumah tangga yang kayaknya lebih tahu rahasia Philip daripada Philip sendiri. Yvonne ngasih lihat sekeliling rumah. Ngejelasin rutinitas harian Philip. Dan yang paling penting, nunjukin kamar Dries, ada kamar mandi sendiri pula. Dries udah kayak orang kesurupan ngeliat bak mandi, sepertinya lebih penting daripada surat pengangguran. Baru deh dia ketemu Philip, yang nawarin surat tanda tangan sekaligus tawaran kerja. Rezeki emang gak kemana. Dries nerima uji coba 1 bulan. Tapi Philip bilang dia taruhan kalau Dries gak bakal bertahan 2 minggu. Ini mah bukan bos, tapi bandar taruhan. Setelah bawa barang-barangnya ke kamar, Dries diajarin cara merawat Philip. Mulai dari merangsang kaki, mindahin ke kursi roda, sampai mandiin dan gantiin baju. Ini pekerjaan pengasuh atau asisten pribadi? Hal-hal jadi canggung pas Dries tahu kalau dia harus pakai stocking tinggi. Dan yang paling parah, cebokin Philip sehabis buang air. Ini pekerjaan paling gak elit sedunia. Dries ngeluh mulu, bilang gak bakal ngelakuin tugas-tugas itu. Tapi ya gitu deh. Akhirnya dia nerima juga sebagai bagian dari pekerjaannya. Namanya juga nyari duit, ya kan? Malamnya, dia lagi enak-enakan ngemil di atap. Diganggu sama Elisa, putrinya Philip, sama pacarnya, Basten. Mereka nyari tempat pacaran. Tapi Dries malah ngusir sambil nolak buat bagi birnya. Pelit juga nih si Dries. Dries mulai terbiasa sama rutinitasnya.
Walau awalnya banyak salah, kayak ngasih telepon ke Philip alih-alih nempel di telinga. Mungkin dia kira Philip punya kekuatan telepati, atau lupa bawa monitor bayi pas mandiin. Ini pengasuh apa tukang bikin rusuh? Dia juga belajar ngatur surat. Sebagian besar dibuka untuk Philip, tapi ada juga surat pribadi yang gak boleh dia lihat. Kayak ada rahasia negara aja. Dia nemu selebaran wanita pendamping, bukannya dibuang, malah dibikin arsip khusus. Wah, ini orang otaknya emang ada-ada aja. Tapi hidup baru Dries ini gak cuma soal kerjaan. Dia juga tetap nyari kesenangan. Kayak terus nyoba ngerayu Magalia, gombalan yang gak mempan juga. Terus, dia juga kadang manggil pendamping buat nemenin tidur. Ini mah bukan pengasuh, tapi penikmat hidup. Suatu pagi Yvonne datang ke kamarnya karena dia telat, tapi malah nemu senjata berbahaya di tasnya. Ini pengasuh atau anggota geng? Tugas Dries sekarang nganter Philip keliling. Tapi dia nggak mau masukin Philip ke mobil van kayak kargo. Ini mah penghinaan. Dia malah bawa Philip pakai mobil mewah yang jarang dipakai. Kayak supir pribadi aja. Awalnya Philip protes. Bilang harus pragmatis. Tapi lama-lama dia suka juga ide jalan-jalan yang lebih cepat dan gak ngebosenin. Dasar, orang kaya emang suka yang mewah. Yvonne sih tetap gak setuju. Yvonne mah emang sukanya yang aman-aman aja. Pas mau keluar, ada tetangga yang parkir sembarangan di pintu masuk mereka. Dasar tetangga gak punya sopan santun. Dries gak pakai lama. Langsung ngejar TU orang. Cengkram bajunya, terus ngancem sampai dia pindahin mobil. Galaknya kayak makan. Philip sih terkesan. Tapi Yvonne lagi-lagi gak setuju. Yvonne emang paling bisa jadi tim hore yang kurang bersemangat. Mereka pergi ke museum. Philip mau beli lukisan yang menurut Dries cuma kayak noda merah di kanvas. Seni model apaan tuh? Terus, Philip ketemu sama kerabatnya yang bilang kalau semua orang khawatir sama Dries karena dia bisa kasar. Mungkin dikira preman pasar. Katanya juga Dries punya catatan kriminal. Tapi Philip gak peduli. Dia suka Dries karena dia gak ngasihani dan gak keberatan diajak bercanda. Duh, persahabatannya mengharukan! Setelah gagal lagi deketin Magalie, Dries makan malam sama Yvonne di dapur. Sambil dengerin Philip lagi nyusun surat buat Magalie. Ini mah bukan makan malam romantis. Tapi makan malam sambil jadi tukang nguping. Yvonne bilang ini obrolan pribadi. Terus matiin monitor bayi dan mulai cerita. Ternyata Philip punya teman pena namanya El Honore. Dan itu surat-surat yang gak boleh Dries buka. Ini mah bukan rahasia pribadi tapi rahasia negara. Tapi mereka gak pernah ketemu. Cuma surat-suratan doang. Kayak zaman penjajahan aja. Dries malah godain Yvonne. Bilang tukang kebun sering ngeliatin dia. Ada bau-bau cinta segitiga di sini. Pas mau tidur, Dries dengar suara aneh dari monitor bayi. Bukan hantu. Tapi Philip lagi sesak napas. Dries yang tadinya mau cuek, akhirnya nyamperin Philip, terus dengan lembut nenangin dia pakai kata-kata dan lap basah. Dries, ternyata hatinya juga lembut. Philip akhirnya tidur, tapi bangun lagi dan bilang pengen keluar. Dries langsung gercep, taruh Philip di kursi roda, selimutan, terus diajak jalan-jalan di tepi sungai. Romantis ala kadarnya. Ini pertama kalinya Philip ngeliat Paris malam-malam setelah sekian lama. Nah, karena udah agak rileks, dia cerita ke Dries kalau obatnya nggak terlalu ngefek, dan dia suka ngerasain nyeri hantu. Ngeri juga ya, pas ngeliat cewek-cewek lewat. Philip juga ngaku kalau dia nggak bisa berhubungan badan karena kondisinya curhat colongan. Tapi, dia masih bisa ngerasain kenikmatan pas telinganya dipijit. Ternyata, telinga itu zona sensitif. Pas rasa sakitnya kambuh, Dries malah nawarin daun singkong. Ini obat atau racun? Philip awalnya ogah, tapi akhirnya dia suka juga. Udah kayak lagi nyicipin masakan baru. Mereka lanjut ke restoran, sambil bercanda dan makan. Philip juga mulai buka-bukaan tentang masa lalunya. Dia ketemu istrinya pas masih kuliah, terus nikah. Tapi istrinya keguguran 5 kali dan didiagnosis penyakit terminal yang gak bisa disembuhin. Sedih banget. Akhirnya, mereka ngadopsi Elisa. Philip emang suka kompetisi, olahraga ekstrim, dan kecepatan. Kayak pembalap liar, dan para layang ngasih dia semua itu. Tapi, pas lagi main para layang, cuacanya jelek, dia jatuh dan tulang belakangnya patah. Mungkin dia lupa berdoa sebelum terbang. Walaupun gitu, dia tetap mikir kalau cacat yang sebenarnya bukan kursinya, tapi hidup tanpa istrinya. Duh, jadi pengen nangis. Setelah bercanda lumayan lama, Philip sadar kalau Dries udah lulus masa percobaan 1 bulannya, jadi dia resmi dipekerjakan. Akhirnya, tapi sebelum mulai, Dries harus balikin dulu telur Faberg yang dia curi. Itu hadiah dari istrinya. Setiap tahun istrinya ngasih 1 telur, dan dia punya 25 telur. Sama kayak jumlah tahun mereka bersama. So sweet banget. Besoknya, Dries nyamperin Mina pas dia pulang sekolah. Mina agak tersinggung karena Dries jarang bales pesannya, kecuali pas nyuruh nyari telur. Dasar, adiknya aja dikacangin. Mina juga bilang ada polisi yang nelpon ke rumah. Kayaknya Dries punya masalah sama polisi nih. Terus, Dries nemuin Adama, yang ngaku kalau dia ketangkep bawa 30 gram. Oh, pantesan aja polisi nyariin. Dries ngajak Adama makan siang, tapi Adama nolak, malah masuk lagi ke mobil mencurigakan itu. Ada apa dengan mobil itu sih? Nah, akhirnya Dries diizinin nemenin Philip yang lagi nyusun surat buat El Honore ke Magalie. Dia bilang itu suratnya terlalu ungu, dan Philip harus lebih terus terang. Dries, kamu itu emang jujur apa asal ceplas-ceplos sih? Dries juga bingung. Kenapa udah 6 bulan surat-suratan, tapi nggak pernah tukeran foto? Zaman sekarang mah, foto itu wajib. Pas nemu nomor telepon El Honore di salah satu surat, dia langsung nelpon, dan Philip terpaksa ikutan ngobrol langsung. Tindakan spontan yang berujung masalah. Obrolan mereka lancar, dan sekarang Philip jadi sering nelpon. Bahkan pas mau nonton opera,
Dries malah ngetawain kostum Philip. Dasar nggak bisa lihat orang seneng. Besoknya Dries nyuruh Philip buat tukeran foto sama Eleonore. Dan Philip milih foto dirinya di kursi roda. Pede juga nih si Philip. Terus pas Dries lagi ngelukis, Elisa masuk kamar dan malah ngejek karena dia nyoba jadi seniman. Dasar anak muda nggak ada sopan santunnya. Dries ngamuk, ngusir Yvonne, terus nyamperin Philip yang ternyata lagi nyuruh Yvonne buat ganti foto yang udah dia pilih, pakai foto pas dia belum lumpuh. Ini mah insecure level dewa. Philip nyembunyiin foto itu di dalam berkas pendamping. Sebelum Dries masuk, ngeluh tentang Elisa dan bilang ke Philip kalau dia perlu didisiplin. Dries kayak bapak-bapak yang ngasih tahu anaknya yang bandel. Hari-hari terus berlalu dan persahabatan Philip dan Dries makin dekat. Dries ngajak Philip main salju dan nemenin dia pas lagi lari. Bukan pengasuh, tapi teman sejiwa. Philip ngasih Dries baju balap pertamanya terus malah marahin putrinya sementara Dries nguping dari monitor bayi. Ini mah drama keluarga. Pas lukisan pertama Dries kelar, dia nunjukin ke Magalie. Malah ditampar karena dia nyoba nyium. Gombalan gagal total. Tapi Philip suka lukisannya dan janji bakal nyoba ngejual. Mereka berdua seneng bearing. Mulai dari balapan pakai mobil yang lebih cepet, nyabu bareng, sampai nyewa pendamping bareng. Ini persahabatan atau perkumpulan orang aneh. Pas ulang tahun Philip tiba, dia nggak terlalu gembira. Setiap tahun dia selalu pura-pura kaget kalau bakal ada pesta dan harus ketemu. Semua kerabat yang datang cuma buat ngecek dia masih hidup atau enggak. Kayak lagi inspeksi mendadak. Philip bilang semuanya bakal ngebosenin. Sementara dia dan tamu-tamunya nikmatin musik klasik. Dries nyari Elisa yang lagi nangis di kamar abis minum pil Yvonne yang ternyata nggak bakal bikin dia mati kayak yang dia kira. Drama banget nih anak. Elisa nangis karena Baston mutusin dia dan manggil dia cewek murahan. Jadi dia nyuruh Dries buat ngomong sama tuh cowok. Dan dia setuju buat bayar sejumlah uang. Penyelesaian masalah ala preman. Sementara itu Philip nunjukin lukisan Dries ke kerabatnya dan berhasil ngeyakinin mereka buat beli seharga 11.000 euro. Lukisannya laku keras. Dries balik ke ruang makan dan ngobrol sama Yvonne yang cerita kalau Magalie lagi ada masalah sama pacarnya. Fred, mungkin ini kesempatan Dries buat ngegombal lagi. Pas pestanya mulai sepi, Philip maksa Dries buat dengerin musik klasik yang dia bilang penting banget dalam sejarah musik. Dries sih cuma bisa ngejekin aja. Setelah band selesai main, Dries malah bawa iPod-nya dan muter lagu Boogie Wonderland dari Earth, Wind and Fire. Dia langsung joget di tengah lantai dansa. Kayak udah kesurupan disco. Dries jogetnya keren banget. Bahkan dia berhasil ngajak semua orang buat ikut joget bareng. Philip seneng ngeliatnya. Pesta yang tadinya ngebosenin jadi seru mendadak. Terus, pas mau nidurin Philip, Dries ngebuka surat terakhir dari Eleonore. Dia kirim foto, ternyata dia cantik juga. Kirain kayak nenek-nenek. Dia juga bilang bakal ketemu minggu depan pas dia ke Paris. Pas hari kencan tiba, Yvonne sama Dries sudah kayak stylist dadakan, nyobain puluhan baju buat Philip, kayak lagi milihin baju buat kondangan. Dan karena yang bakal nemenin Philip kencan itu Yvonne, Dries pakai hari liburnya buat nyamperin Baston dan ngancem dia sampai dia mau minta maaf ke Elisa dan bawain dia ke Ryzan tiap hari. Hukuman ala Dries, dia juga nyuruh Baston buat ngebenerin rambutnya. Aduh, ribet banget deh. Setelah itu, dia nyamperin ibunya di tempat kerja, tapi cuma buat ngawasin dari jauh. Kok jadi melo gini? Di restoran, Yvonne dan Philip nungguin Eleonore, yang telatnya udah kayak jadwal kereta api Indonesia. Setelah nunggu sejam, Philip nyerah. Nggak jadi kencan deh, dia nelpon Dries buat minta dianterin. Dan mereka pergi dari restoran tanpa nyadar kalau Eleonore baru aja dateng. Telat banget, neng. Malamnya, Philip ngajak Dries terbang pakai pesawat pribadinya. Ini mah bukan pesawat biasa, tapi istana terbang, terus ngasih duit hasil jual lukisan. Yang bikin Dries seneng bukan main. Rejeki anak soleh. Mereka nyampe di desa besok paginya. Dan Philip ngajak para layang. Hobi orang kaya emang bikin jantung berdebar. Dries ogah. Tapi akhirnya dia nikmatin juga pengalaman itu. Mungkin dia jadi ketagihan. Pas mereka balik ke rumah, Adama udah nungguin Dries. Dan dimarahin karena ada bekas luka di wajahnya. Ini mah bukan saudara. Tapi bapak-bapak yang khawatir sama anaknya. Tapi Adama tetap nggak mau cerita. Jadi Dries nyuruh dia nunggu di kamar. Terus nelpon Mina dan pergi nidurin Philip. Sibuk banget deh hidupnya. Tapi Philip belum ngantuk. Dia ngajak Dries ngeliat lukisan bareng, terus nanya soal keluarganya. Awalnya Dries nggak mau cerita, tapi akhirnya dia ngaku juga. Ini mah bukan ngobrol biasa, tapi sesi terapi dadakan. Ternyata Adama itu bukan saudara kandungnya. Dan orang tuanya juga bukan orang tua kandungnya. Mereka bibi dan pamannya. Kok jadi rumit gini sih? Mereka jemput dia dari Senegal pas dia umur 8 tahun. Nama aslinya Bakari Basari. Tapi karena banyak yang namanya sama, jadi dipanggil Idris, dan akhirnya jadi Dries. Ganti nama kayak ganti baju. Suatu hari bibinya hamil, terus pamannya meninggal, dan datang deh pria-pria lain. Dan makin banyak anak. Ini mah sinetron India. Philip bilang, Adama juga butuh didisiplinin. Sama kayak Dries ngomongin Elisa. Jadi dia mecat Dries biar dia bisa bareng keluarganya. Pecat tapi pakai alasan yang bijak. Karena dia nggak mungkin selamanya ngurusin orang tua kayak Philip. Padahal baru juga deket. Besok paginya, setelah Baston datang sambil bawain kresan dan ngebenerin rambutnya, Dries beres-beres dan siap-siap pergi. Akhirnya tamat sudah tugasnya jadi pengasuh. Magalie datang buat pamitan. Dan pas Dries nyoba ngombalin dia,
Magalie malah ngenalin pacarnya, Fred. Ternyata Magalie lesbong. Patah hati deh Dries. Pas keluar rumah, dia balikin monitor bayi ke Yvonne dan godain dia karena udah bohongin dia soal Magalie. Yvonne emang paling suka ngerjain. Sebagai balasan, Yvonne ngasih Dries berkas pendamping yang pernah dia bikin. Dries kecewa pas tahu kalau foto yang pernah dia pilih disembunyiin di sana. Kode keras nggak tuh? Dries ngebuang berkasnya. Tapi dia nyimpen fotonya buat dia sendiri. Ternyata dia baper juga. Keluar. Dia ngeliat mobil lagi parkir sembarangan di pintu masuk. Langsung deh dia nyuruh minggir. Padahal dia udah nggak kerja di sana lagi. Kebiasaan emang susah diilangin. Pas Adama negur dia, Dries bilang itu masalah prinsip. Yah, namanya juga Dries. Beberapa jam kemudian, kedua saudara itu jemput ibunya di stasiun. Sementara itu, di rumah Philip, dia lagi makan malam sama pengasuh barunya yang kaku dan ngebosenin. Sampai dia mutusin buat ninggalin makanannya tanpa nyicipin sama sekali. Makan malam gak asik karena Yvonne lagi kencan sama tukang kebun. Gak ada yang bakal marahin dia. Yvonne, kamu juga gercep. Hari demi hari berlalu, Dries balik lagi ke kehidupan lamanya. Dia balik lagi sama teman-temannya dan ngasih tahu orang-orang dari mobil mencurigakan itu biar jangan ganggu Adama lagi. Saudara tetap nomor satu. Pas dia ikut wawancara kerja, tanpa pengalaman yang cukup, dia malah berhasil bikin pewawancaranya terkesan dengan nyebut dirinya pragmatis dan pakai semua pengetahuan seni yang dia dapat pas kerja sama Philip. Dries, pinter juga kamu. Dan akhirnya dia dapat kerjaan sebagai supir. Dari pengasuh jadi supir lagi. Sementara itu, Philip masih nggak suka sama pengasuh barunya dan selalu bad mood. Suatu malam, dia nolak dibantu siapapun di rumah buat ngatasin rasa sakitnya. Akhirnya, Yvonne nelpon Dries buat minta datang. Nggak ada kamu, nggak rame. Nah, dari situlah mereka balik lagi ke situasi awal. Dengan polisi ngejar mereka duluan, baru ngawal mereka ke rumah sakit. Kayak deja vu. Setelah petualangan kecil itu, Dries nganterin Philip ke pantai. Pemandangan laut itu bantu Philip jadi tenang. Terapi ala kadarnya. Beberapa waktu kemudian, Dries ngerawat jenggot Philip yang udah panjang banget, terus nganterin dia makan siang di restoran. Udah kayak salon pribadi, tapi dia nggak lama, karena ada orang lain yang bakal nemenin Philip hari ini. Dries doain semoga berhasil, dan kembaliin telurnya sebelum pergi. Philip mulai khawatir bakal sendirian, tapi akhirnya dia ngelihat siapa yang bakal nemenin dia kencan, El Honore, yang seneng ngeliatnya dan gak keberatan sama kursi rodanya. Akhirnya Philip nemuin jodohnya. Tapi jangan lupa, ini cerita beneran loh. Pangeran Philip Pozzo di Borgo yang asli sekarang tinggal di Maroko, udah nikah lagi, dan punya 2 anak perempuan. Happy ending. Dries yang asli, atau Abdel Yasmin Selo, punya perusahaan sendiri dan juga udah nikah, dan punya 3 anak. Semoga sukses selalu ya Dries. Mereka berdua bersahabat dekat sampai sekarang. Tuh kan, persahabatan yang abadi.